Semua orang harus main gitar. Gue sama dia suka kontak-kontakan. Cek, tes, cek, tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. 10 menit lagi kita mulai ya. siap.
cek, cek. Cek, cek 1 2 cek, 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 cek. Cek 1 2, cek, cek 1 2. Suara saya kedengar jelas nggak? Jelas banget Pak. Jelas banget, jelas Pak, jelas. Baik. Kurang, Pak. Oke. Ya. Cek 1 2, cek, 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 cek. Cek. Oke, baik. Suara saya terdengar nggak? Kedengeran Pak. Jelas ya? banget, Pak. Jelas, Jelas, Pak, Pak? jelas. Oke, baik, baik. Pak, jelas. Oke, baik. Ya, baik. Jelas, Pak, jelas. Jelas Pak. Oke, jelas Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Selamat siang. Selamat datang di P2 KPTK Jakarta Pusat. P2 KPTK Jakarta Utara. Ya, kita kembali di pelatihan instalasi kontrol berbasis PLC, ya, masuk di hari kedua, ya, masuk di hari kedua. Dan setelah kemarin kita membahas mengenai K3 listrik dan pembumian serta gerbang-gerbang logika, maka pada hari kedua ini kita akan membahas mengenai PLC, ya, baik dari layout, baik input, output maupun
modul prosesnya. Oke, baik. Anak-anakku, peserta pelatihan, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya. Oke, kepada Rifki dari SMK Negeri 55 Jakarta, silakan dipimpin doa Rifki. Sebelum kita memulai pelatihan pada hari kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, jangan lupa ya, jika kalian yang berkumpul tetap jaga jarak ya, tetap gunakan masker ya, supaya kita tetap sehat ya, tetap sehat. Oke, baik anak-anakku, kita akan bahas tugas yang kemarin hari pertama ya, mengenai kombinasi atau gabungan daripada gerbang logika OR dan gerbang logika AND ya. Saya sudah nilai tugas kalian ya, sudah saya kembalikan, jadi kalian sudah tahu nilainya masing-masing ya, nilainya masing-masing. Ada yang dapat nilai sempurna, ada yang dapat juga yang nilai yang kurang sempurna. Tapi saya apresiasi kalian mengerjakan tugas dengan baik ya, tugas dengan baik ya. Saya harap di tugas berikutnya kalian lebih cermat, lebih teliti untuk mengerjakannya ya. Oke, baik. Presentasi saya muncul tidak? Muncul ya. Oke, baik. Nah, ya, baik. Nah, baik anak-anakku peserta pelatihan ya, seperti yang kalian lihat di monitor kalian ya, di situ tersaji ya sebuah modul logik ya. Jadi di dalam FluidSim itu ada menunya modul logik ya, ada menu modul logik ya, sama seperti dengan PLC ya. PLC Smart Relay itu terdiri dari rangkaian-rangkaian gerbang logika ya. Seperti itu ya. Nah, dari tugas pertama itu dapat kita simulasikan ya, dari satu tabel kebenaran ke tabel kebenaran yang berikutnya ya. Oke, misalkan adalah yang rangkaian pertama ini adalah tabel kebenaran yang pertama ya. Input A atau masukan A kita tekan ya. Y masih 0 ya. B masih 0, jadi A1, B0, C0. Y outputnya masih 0. Oke. Tabel kebenaran kedua ya. A0, B1 ya. B1, C0, Y masih 0 ya. Tabel kebenaran yang ketiga ya. Kita buat ya. A1, B1 ya, C0 ya, ini C0 ya, Y masih 0 ya. Tabel kebenaran yang keempat, A1, B0, C1, maka Y outputnya akan bernilai 1 ya. Tabel kebenaran yang berikutnya ya, A0, B1,
C1, maka Y sama dengan 1 ya. Lalu tabel kebenaran yang berikutnya kita coba dengan A0, B0, C1 ya, maka Y bernilai 0 ya, atau outputnya masukannya bernilai 0 ya. Seperti itu. Tampil ya. Fluid sim saya tampil nggak di monitor kalian? Tampil fluid sim saya? Tampil ya. Tampil, Pak, Oke, baik. tampil. Tampil. Ya, oke, baik. Ya. Jadi seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Nah, kalau ini kita klik ya. Nah, maka ini di dalamnya adalah rangkaian daripada gerbang logika ya. Ini ya, di sini adalah gerbang logika OR ya, dan ini adalah gerbang logika AND ya. Ini tadi inputnya ya. Ya, A, B, dan C ya. Selain dengan menggunakan FluidSim, kita juga bisa menggunakan daripada apa? Zelio Soft kita bisa gunakan ya. Seperti itu ya. Tergantung kalian lebih Soft, boleh FluidSim, boleh Outsil ya, bahkan boleh CX Programmer ya. Nah, kalau digambarkan menjadi sebuah latching diagram atau diagram ladder ya. Tadi diagram ladder ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi ini ya, ini ya, lalu ini ya, oke. Lalu ini ya. Nah, lalu ini dengan ini dengan ini ya. Oke, ini dengan ini ya, seperti itu. Ya. Maka kira-kira laddernya seperti apa? Latching diagramnya seperti apa? Oke, coba kita coba dengan air Carolus. Ya, coba Ya, kamu Pak. presentasikan ya. Kamu presentasikan dari yang saya buat ini, latching diagramnya seperti apa? Latching Iya. Pak. Ya, oke, coba dipresentasikan. Lewat aplikasi Apapun, terserah kamu. Boleh Outsil. Outsil, boleh Zelosoft, boleh CX Programmer, boleh pakai FluidSim. Ya, oke. Oh, iya. Saya stop presentasi saya. Silakan kamu presentasi. Bentar, Pak. Oke, baik. Ditunggu. Sebentar, Pak. Ini masuk ke aplikasinya agak lama. Oke, baik. Nggak apa-apa, saya tunggu. Apakah kontak NO yang pertama di paralel lalu diserikan lagi dengan kontak NO atau bagaimana? Yang pertama di seri Pak kayaknya, Pak. Ya, coba. Ayo digambarkan. Bentar, Pak.
Yang lain juga mungkin bisa membuat ya, nanti coba jika nanti berbeda dengan apa yang dipresentasikan oleh R. Carolus, ya silakan kalian coba. Ini yang pakai Werpak Orange SMK PGRI 11 ya? Bukan Pak, Muhammadiyah Pak. Muhammadiyah 12 ya? Muhammadiyah 12. Muhammadiyah, Pak. Oh. Oke. Jadi semuanya di sekolah nih? Iya Pak. Iya Pak. Oke, siap. Gimana R. Carolus? Ini Pak. Sudah bisa ditampilkan? Bentar. Seperti ini Pak. Yap. Iya, oke, ya, sip, oke, yap, ya. Jadi ya, dengan outfield pun, jadi kita bisa simulasikan ya. Oke, coba simulasikan R. Carolus, ya. Kita tekan A, ya, kita tekan A. Di sini dong tekannya, ya, tekannya di sini kan? Iya. Di sini aja nggak apa-apa, ya. Dari situ juga boleh. Coba A-nya ditekan. Ya, tidak nyala. Oke. Sekarang B ditekan. Yap, tidak menyala. C yang ditekan. C tekan. Kamu tekannya di sini coba. Siapa? R. Carolus, di sini kan kalau di outfield. Iya. Oke, tahan dulu, tahan. Punya kamu biarin aja, biarin. Ya, sebentar. Bentar ya. Di input suite. Ya, di input suite-nya kamu tekan dulu. Nah, di input kamu tekan. Yap. Nah, Ya, di situ. ya, oke. Yap. Coba C-nya ditekan. C ditekan. Loh, kok tidak menyala? Pak, itu harus ke PLC dulu Pak, bukan masih di instruksi. Ini kamu ke ini dulu nih. Sebentar. Ke PLC Pak. Oke. Ya. Pencet PLC-nya dulu. Nah, PLC. sini. Oke, siapa? Kita tekan PLC itu di Nah, atas dulu, pojok bentar. kiri. Terus. Kamu stop presentasinya. Oke, Ya, stop situ. presentasinya. Ya, stop presentasinya. Oke, ya, baik. Saya akan tunjukkan. Ya, jadi begini kalau menggunakan outfield ya. Sebentar. Ya, sebentar. Oke. Outfield saya, yap. Oke, tunggu. Nah, oke. Ya. Baik. Ya. Tadi kan kalau yang dibuat oleh R. Carolus kan seperti ini. Iya kan?
Oke. Iya, Pak. Nah, oke, lalu tadi seperti ini ya, yang dibuat air colorus, lalu outputnya oke. Kenapa nggak mau lagi? Oke, nah sekarang kita beri ya, kita input datanya dulu. Presentasi saya muncul nggak di monitor kalian? Muncul, Pak. Muncul, Pak, Muncul, Pak, muncul, Ya, muncul. oke, Muncul, Pak. ya, oke. Nah, oke, maka itu relaynya kita beri R1 ya. Baru di sini nanti kita beri keterangan ya. Sorry, sebentar. Saya close ininya dulu. Saya close. Ya. Oke, saya beri keterangan. Ini maka A ya. Oke. Ini saya beri keterangan, ini B. Lalu ini maka saya beri keterangan ini adalah C ya. Oke, atau ini kita beri keterangannya adalah Y ya. Oke. Oke, kita simulasikan ya. Nah, ini kan tadi ya, kita tekan tidak ada pengaruh ya. Oke, sekarang B kita tekan tidak ada pengaruh ya. Oke, sekarang yang kita tekan adalah C-nya. Nah, dia menyala kan? Dia menyala C ya. Kalau kita tekan A dan C, Y1 menyala. Kalau kita tekan ya, kita tekan B dan C, Y menyala ya. Seperti itu ya. Jadi bisa kita simulasikan seperti ini. Nah, ya, sama di sini juga dia ada yang namanya ya logika AND, NOT, OR dan XOR ya. Ya. Jadi tergantung kamu lebih familiar atau lebih nyaman menggunakan aplikasi yang mana, silahkan ya. Yang penting ingat, proses boleh beda, tapi output harus sama ya. Proses boleh beda, tapi output harus sama ya. Output harus sama ya, seperti itu. Apa maksudnya, Pak? Oke, maksudnya seperti ini ya. Misalkan seperti ini, ada sebuah rangkaian ya. Ada sebuah rangkaian. Oke, saya akan coba simulasikannya di CX Programmer ya. Saya akan simulasikan sebuahnya di CX Programmer ya. Oke. Yes. Ya. Saya akan gambar sebuah rangkaian seperti ini.
Ya. Nah, ini kita beri input height 1 ya. Nah, ya. Dari ini kok sama? Sorry, sebentar. Kok ini sama? Sebentar. Maksud saya ini adalah NO. Oke. Ini enggak ada. Salah, sorry. Maksud saya ini di sini. Ya. Sebentar dulu. Ini saya ganti dulu. Ini menjadi 1. Oke. Sorry, tidak teliti. Ini 0. Nah, begini maksud saya. Oke. Nah, ya. Oke. Seperti ini, ya. Saya beri input height 1, ya. Nah, ya. Dari rangkaian ini dan ini jelas prosesnya berbeda, ya. Prosesnya berbeda, ya. Yang rangkaian pertama ini maka ya sinyal listrik masuknya dari mana? Pertama dari saklar off, ya, push button off, Dari atau NC. ya dari input NC yang beralamat 0, ya. Sedangkan kalau yang di rangkaian kedua, ya, sinyal input, ya, atau jalurnya atau lainnya yang pertama masuk adalah melalui NO, ya, atau input yang beralamat 1. Nah, tapi apa? Outputnya sama, ya. Outputnya sama, dapat menghidupkan sebuah koil, ya, sebuah keluaran, sebuah keluaran peralatan output, ya, seperti itu, ya. Nah, itulah uniknya daripada PLC, ya. Ladder boleh berbeda, ya, jelas ini gambar laddernya berbeda dengan ini, tapi outputnya sama, prosesnya berbeda, outputnya sama, ya, seperti itu, ya. Jadi boleh, gitu kan, boleh, Pak, saya mau gini, nggak apa-apa, yang penting outputnya sama, ya, sesuai dengan deskripsi yang diinginkan, ya, sesuai dengan project yang diinginkan, ya, seperti itu. Jelas anak-anakku? Jelas? Jelas. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai tugas kemarin? Nggak ada. Ya, baik. Baik, anak-anakku, ya. Saya akan jelaskan sedikit dengan fleet sim. Kalian di sekolah sering gunakan nggak aplikasi fleet sim-nya? Tidak, Pak. Nggak pakai. Tidak memakai, Pak. Ya. Jarang, Pak. Tidak pakai. Tidak, Pak, tidak. Saya baru Pak. pakai, Pak. Tidak, Pak, baru pakai kalau ini. Malah baru lihat, Pak. Ya. Jadi aplikasinya yang sering digunakan di sekolah apa? EKTS. Iya, Pak, EKTS. Zelio. Sama Jelio Zelio, juga, Pak. Jelio. Sama Zelio. Gunakan. Sama saja antara fleet sim, EKTS, ya, Zeliosoft, CX Programmer, tidak ada, maksudnya tidak ada perbedaannya. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, beda tampilan. Untuk penggambaran ladder sama saja, ya. Nah, kalau fleet sim itu sebetulnya digunakan untuk gambar apa? Rangkaian kendalinya. Kita bisa digunakan untuk menggambar, ya, atau membuat sebuah rangkaian kendali, rangkaian kontrolnya. Nah, keduanya baik rangkaian kendali maupun rangkaian tenaganya. Itu saja perbedaannya, ya. Jadi perbedaannya sama, ya. Jadi misalnya
sebuah rangkaian sederhana ya, sebuah rangkaian sederhana push button ya off, lalu push button indikator lem ya, seperti itu. Pak, putus-putus, Pak. Pak, lag Pak, itu kata-kata Pak. Kata-kata Pak. Putus-putus Pak, putus-putus. Kata-kata Pak. Suaranya putus-putus Pak. Suaranya telat, Pak. Suara saya putus-putus. Iya, kata-kata. Oke, kalau sekarang gimana? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Iya, sebentar. Masih Pak. Ada suara lagi? Iya. Sekarang bagaimana? Sekarang suara saya? Sudah oke? Oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Gambar saya muncul di monitor kalian? Muncul. Muncul. Ya baik. Oke, ini saya ke ataskan. Sederhana yang terdiri dari sebuah push button dan sebuah lampu indikator ya, seperti NO. Nah, ini saya buat kontak NO ya, seperti rangkai ya. Ini saya coba rangkai. Putus-putus dikit, Pak. Mas, suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus nggak sekarang? Putus-putus Pak, masih. Masih ya? Masih putus-putus ya? Oke, sebentar. Iya, Pak, masih nge-lag, Pak. Oke, kalau sekarang masih tidak? Masih Pak. Masih dikit Pak. Oke, kalau sekarang masih putus-putus? Tadi Masih Pak, masih putus-putus. masih masih ya? Pak, masih Pak. Tes. Oke. Saya stop dulu kamera saya. Tidak. Rifki, Masih putus-putus Pak, Masih putus-putus Pak. Nggak gerak, Pak.
Pak. Nggak gerak malahan, Pak. Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus, Pak. Kenapa ya? Keluar aja dulu. Jaringannya mungkin kali, Pak. Enggak kok, bagus kok jaringannya. Kalau udah sore baru bisa. Sekarang gimana? Nanti sore. Nggak gerak, Pak. Masih tetap. Masih tetap. Masih nggak gerak malahan. Nggak gerak, Pak. Bapak ngomong langsung apa? Sekarang? Habis, mau tanya habis sih. Sekarang masih? Lumayan. Sekarang Pak. masih? Udah lumayan. Udah lumayan. Oke, Lumayan. baik. Ya udah. Ya oke, baik. Oke. Ya. Oke, presentasi saya muncul? Muncul, Pak. Muncul. Oke, baik. Ya. Muncul, Pak. Muncul. Jadi, ya oke, baik. Nah, ini sebenarnya sama dengan EKTS ya. Kalian tinggal hubungkan. Cuman, ya, kalau di Fluid Sim, ya, yang sampai versi 4 titik sekian, 4 poin sekian, itu belum lengkap ya. Yang lebih lengkap adalah yang versi 5 ya. Cuman yang versi 5 belum ada yang bisa kita unduh secara gratis ya, masih berbayar semua. Yang kalau versi 5 itu sudah ada motolistiknya, ada tornya, lengkap ya. Kalau EKTS kan masih kurang lengkap, tidak ada tornya ya. Tidak ada thermal overload relay-nya ya. Nah, kalau yang di versi 5 di Fluid Sim-nya itu sudah lengkap ya. Sebenarnya itu bisa kita simulasikan atau kita bisa siasati dengan menggunakan kontak NC dari push button ya. Oke, baik ya. Jadi kalau di Fluid Sim maka kita hanya bisa membuat daripada diagram kontrolnya ya, diagram kontrol satu garis ya, seperti itu ya, seperti ini. Nah, kalau untuk kendali tenaganya ya, untuk lebih lengkapnya kita bisa gunakan EKTS ya, seperti itu. Sama juga dengan di CX Programmer ya. Yang digambarkan adalah rangkaian kendalinya, ladder itu adalah rangkaian kendalinya ya. Maka ini kita beri keterangan dengan klik kanan properties ya, kita beri label misalkan ini adalah K1 ya. Oke, maka ini adalah daripada milik NO daripada K1 ya. Maka kalau kita simulasikan ya jika ini kita tekan ya, saklar on kita tekan ya, maka ini akan bekerja ya. Jika saklar off kita tekan ya, maka rangkaian akan memutus, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk Fluid Sim memang ini spesialis digunakan untuk elektropneumatik ya. Jadi sebuah rangkaian ya yang mengkombinasikan antara elektrik, rangkaian listrik dengan rangkaian yang menggunakan apa? Energi angin yang ditekankan ya, menggunakan kompresor ya, tekanan ya, tekanan udara ya, udara yang dimampatkan ya, udara yang bertekanan tinggi. Ya, seperti itu ya. Disinilah aktuatornya ya. Di sini aktuatornya ada silinder ganda, silinder tunggal, dan yang lain-lain ya. Jadi kita hanya manfaatkan untuk membuat sebuah ya diagram kendali satu garis saja ya, diagram kontrolnya. Untuk di tenaganya maka kita gunakan EKTS ya. Oke, baik. Sampai sini jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan untuk tugas pertama? Jelas ya? Oke, jelas ya. Baik, kalau begitu. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke materi kedua kita ya. Kita akan masuk ke materi kedua kita ya. Muncul tidak slide saya?
Belum, Pak. Belum? Belum materi, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Iya, sebentar. Sekarang sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sebentar saya close dulu CX programmer saya supaya tidak mengganggu. Ya, Programmable Logic Controller, ya, PLC. Ya. Apa sih PLC itu? Ya, PLC sesungguhnya merupakan sistem microcontroller, ya, microcontroller khusus untuk industri, ya, untuk industri. Ada nggak yang digunakan untuk perumahan? Ya, ada, ya. Untuk skala kecilnya ya digunakan smart relay, ya. Yaitu seperangkat-perangkat lunak dan keras yang diadaptasi untuk keperluan aplikasi dalam dunia industri. Kenapa ada perangkat lunak dan kerasnya? Jelas, perangkat lunaknya apa? Ya aplikasinya, softwarenya, software pendukungnya. Kalau untuk smart relay, ya merek Schneider, ya pasti ada softwarenya. PLC merek Omron juga ada softwarenya. Lalu perangkat kerasnya apa? Ya PLC itu sendiri maupun perangkat yang menjadi pendukungnya, yaitu perangkat input ya maupun perangkat output, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari PLC, ya. Ada input modul, ada modul ya proses, ya, ada modul proses, ya. Lalu ada output model, ya. Di sini ada input model, ya. Power supply ini power supply, ya, baik power supply eksternal maupun power supply internal, ya. Lalu di sini ada modul, ya, modul output, ya, yang akan menghubungkan dengan peralatan output, ya. Lalu di sini ada programming device, ya, alat untuk memprogramnya, ya, memprogramnya bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan konsol, ya. Konsol itu apa? Konsol itu alat, ya, seperti keyboard, ya, ya, untuk memasukkan program, ya, untuk memasukkan program atau perintah ke dalam PLC, ya. Nah, kalau menggunakan konsol maka bahasa input yang digunakan adalah menggunakan bahasa mnemonik, ya, mnemonik. Oke. Apa sih keuntungan menggunakan PLC? Pertama, ditinjau dari segi biaya, ya. Kenapa? Ditinjau dari segi biaya, penggunaan PLC itu lebih ekonomis daripada kita menggunakan sebuah rangkaian konvensional, ya, sebuah rangkaian konvensional, ya, seperti itu. Itu ditinjau dari segi biaya. Lalu ditinjau dari segi fleksibilitas, jelas PLC sangat-sangat fleksibilitas, terutama apa? Terutama di dalam pemrograman, ya, di dalam programan, merubah programnya, merubah project, ya, itu lebih fleksibilitas dibandingkan dengan apa? Dengan rangkaian konvensional, ya. Lalu ditinjau dari segi keandalan, jelas PLC lebih handal daripada rangkaian, ya, konvensional. Lalu mempunyai kemampuan seperti komputer, jelas karena PLC itu mini komputer, ya. PLC juga memiliki CPU, ya, memiliki RAM, memiliki ROM, ya, seperti itu. Lalu mudah dalam melakukan pelacak gangguan, jelas karena di dalam PLC, ya, ada yang namanya fungsi monitoring. Kita bisa memonitor, ya, segala kegiatan yang berkaitan dengan program PLC yang dijalankan, ya. Oke. Nah, PLC itu ada dua jenisnya, ya. Yang pertama adalah PLC compact. Nah, ya, ini adalah PLC yang jumlah IO-nya terbatas, ya, seperti yang ada di sekolah, ya. Itu adalah jenis PLC compact.
Lalu ada PLC modular. Nah, ini adalah PLC yang banyak digunakan di dunia industri, ya di perusahaan besar, ya jumlah IO-nya ya bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan, bisa ditambah, bisa dikurangi ya seperti itu. Itu perbedaannya saja antara PLC compact dan PLC modular ya. Lalu ini adalah konfigurasi dari PLC Omron. Sebetulnya sama saja, tidak jauh berbeda ya. Layout ya antara PLC Omron dengan PLC merek Siemens, Mitsubishi, LG ya. Pasti ada indikator status PLC, ya ada lampu power, ya ada lampu run, ada lampu error, indikasi error, dan ada lampu COM, ya communication, ya komunikasi antara PLC dengan laptop atau PC, ya. Lalu ada indikator input, ya. Indikator input apa, ya? Indikator ya yang menandakan ya peralatan-peralatan input ya terhubung ya seperti itu. Lalu ada indikator output ya ada, ini adalah yang mengindikatorkan bahwa sebuah peralatan output terhubung dengan PLC. Lalu ada komunikasi adapter ya, ini kabel data yang menghubungkan ya antara PC atau laptop dengan apa? Dengan PLC ya. Jika tidak ada kabel ini ya tidak ada bisa komunikasi. Ini adalah kabel data. Biasanya jenisnya adalah RS232C atau RS422. Nah, ini adalah struktur area PLC Omron ya. Pertama, area internal relay ya. Nah, di area internal relay ini ada yang namanya input area, lalu ada yang namanya output area, lalu ada namanya work area ya, seperti itu ya. Ini dia ya. Maka untuk bitnya, nah ini banyaknya daripada input area, output area itu tergantung dari jenis atau model PLC yang dimiliki ya. Jelas untuk misalkan CPM1A 10 CDR akan berbeda input ya, terminal input dan terminal outputnya dengan CPM1A 20 CDR ya. Jadi tergantung daripada jenis atau model si PLC tersebut ya. Oke. Ya. Ini ada input area, ada output area, ada work area ya, seperti itu. Lalu ada yang namanya special relay ya, ada special relay ya. Kalau di sini kita lihat ya, ini dia alamatnya ya, seperti itu. Selain special relay maka ada ya auxiliary relay ya. Ya. Jadi pada kesempatan pelatihan ini kita akan fokus hanya pada area internal relay ya. Kalau kita bahas semuanya tidak akan cukup ya. Tidak akan cukup, bahkan untuk 100 meter aja masih kurang ya. Apalagi kita hanya 5 hari, itu pun dengan daring ya. Lalu ada holding relay, ada link relay, ada temporary relay, ya ada timer counter. Nah, mungkin timer atau counter nanti kita akan bahas ya, akan bahas bagaimana penggunaan timer pada PLC ya, yang sederhana. Lalu ada data memory ya. Seperti itu ya, tadi ini ya. Tuh, oke, baik. Nah, ini adalah struktur area PLC Omron ya. Lalu untuk instruksi PLC Omron ada instruksi input ya, ada instruksi input. Terdiri ada instruksi apa aja? Ada load ya. Load itu menghubungkan kondisi NO ke kiri bus bar ya. Maka kalau digambarkan ya, nah, kalau digambarkan dengan outsil ya, tadi menghubungkan kontak NO ya, kontak NO ke kiri bus bar ya, ke kiri ini ya, di sini ya, seperti itu ya. Ya, ini tadi fungsi dari apa? Fungsi dari apa tadi? Load. Load ya. Load ya, fungsi dari load ya, seperti itu. Ya, fungsi dari
dari load ya. Oke. Baik. Ya, jelas ya? Oke, lalu load node. Ya, load node ini kebalikannya. Kalau tadi menggunakan kontak NO, ya maka diganti menjadi kontak NC, ya menjadi kontak NC. Ya, kalau tadi adalah menggunakan kontak NO, maka ini menggunakan kontak NC, ya menggunakan kontak NC. Ya, ini menggunakan kontak NC, ya. Load node, ya seperti itu. Oke. Baik. Lalu ada N. N adalah menghubungkan kondisi NO secara seri. Ya, itu sudah kita bahas ya. Ya, penggunaan daripada gerbang N. Ya, kalau N out maka apa? Kontak NC. Ya, ya kondisi NC secara seri. Ya, dihubungkan secara seri. Ya, kalau OR menghubungkan kondisi NO secara paralel ya seperti itu. Misalkan dua buah kontak ya atau kondisi NO secara paralel. Or not ya menghubungkan kondisi NC secara paralel dengan sebelumnya. Ya. Nah, kalau N-load, ini kalau N-load oke, saya ingin tahu deh kalau N-load. Kalau N-load. Oke, N-load saya minta Stefani. Ya, Stefani. Kalau N-load digambarkan ya di Outsil ataupun di CS Programmer seperti apa? Stefani. Mohon maaf Pak, saya tidak mengerti karena tidak pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya. Oke. Yang sering kamu gunakan aplikasi apa? Zeliosoft? Belum juga saya Pak. Lalu selama Cuma ini? baru ngelihat doang, tapi belum pernah ini belajar langsung gitu Pak. Oke, ya oke, baik. Oke, baik. Rifki. Ya, coba Rifki. Iya, Pak. Ya. Coba bagaimana N-load ya. N-load di sini menghubungkan dua blok instruksi secara seri. Menghubungkan kondisi NC ya, Pak, secara seri ya. Menghubungkan dua blok instruksi secara seri. Ya. Coba bagaimana? Pakai aplikasi apa aja kan, Pak? Boleh Outsil, boleh CX, boleh Zelio. Nggak ada buat presentasinya, Pak. Oh, sebentar. Saya belum off kan. Oke, silakan, Rifki. Sudah kelihatan kan, Pak? Belum tampil. Sebentar, Pak. Ini gimana ini? Sudah, Pak? Sudah apa belum, Pak? Belum tampil.
Udah. Ya, oke, sip. Sudah, Pak. Belum. Bentar dulu, Pak. Bentar, Pak. Tadi udah kayaknya. Oke, mulai. Udah itu. Udah Kil. Sudah ya, Pak? Ya, oke, sudah muncul. Oke, silakan. Bentar, Pak. Saya ulang, Pak. Secara seri. Belum, Pak. Mana? Udah tampil kan, Pak? Load, ya. Tadi apa? Yang Endload load ya? apa? Endnote apa? Iya. Endnote kan, Pak? Iya. Seri seperti ini kan, Pak? NC. Ya dicoba. Nanti kita tanya kawan-kawan kamu apakah rangkaian yang kamu buat ini sudah benar atau sudah sesuai atau belum. Ya, Pak Wato. Ya. Satu di Kondisi endload yaitu menghubungkan dua blok instruksi secara seri ya. Jadi dua blok ya. Kalau tadi N ya tadi kalau N itu menghubungkan kondisi NO secara seri dengan sebelumnya. Nah, sekarang N load. Berarti ada dua buah rangkaian ya, NO ya, yang dihubungkan secara seri. NO apa NC, Pak? Di situ NO, dia mintanya NO. NO. Iya. Berarti ini salah ya, Pak?
Again. Ya, sudah? Mana Rifki? Kelihatan kan Pak? Hah? Kelihatan kan presentasinya? Kelihatan? Iya. Seperti ini Pak. Nah, ya, baik. Nah, kalau di sini tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat. Apakah ini rangkaian end-load atau bukan? Ya, rangkaian end-load atau bukan? Ya, maka lebih enaknya, ya, maka buatnya di mana? Di CX Programmer, ya, di CX Programmer, ya, seperti itu, di CX Programmer, ya. Dibuat seperti ini Pak di CX Programmer Pak. Ya, oke, baik, Bentar, Pak. ya, ya sudah, baik, oke, terima kasih, Rifki. Ya Pak. Ya, oke, baik. Oke, ada yang ingin mencoba untuk menggambarkan sebuah rangkaian end load? Iya, Pak. Angga? Bisa? Insya Allah Pak, tapi saya pakai OC Pak. Enggak apa-apa. Oke, yaudah. Angga, kamu buat dulu. Nanti kalau sudah jadi presentasikan. Oke ya? Ya, kamu buat dulu aja dulu. Zahra hadir tidak ada. Zahra, mana Zahra? Ya, Zahra coba kameranya di-on-kan, Zahra. Gelap itu tolongin. Angga sambil dibuat ya, punya kamu ya Angga ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, Zahra. Ya, Zahra coba. Tadi selain Angga, saya minta kamu coba buat sebuah rangkaian end load. Tadi rangkaian load adalah ya dua blok instruksi NO yang apa? Dihubungkan secara seri. Yuk, silakan coba Zahra. Sudah, Zahra? Angga sudah? Angga? Belum Pak, Pak. Bentar lagi Pak, bentar lagi. Oke, saya tunggu. Pak. Yap. Ayo silakan Angga. Presentasikan. Seperti ini Pak. Iya, ayo dipresentasikan. Hah? Belum masuk. Mana dia, mana? Saya lagi rumit, mana?
Pak, itu udah kelihatan belum, Pak? Belum muncul. Belum. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, oke, muncul. Kayak gini bukan, Pak? Kalau itu kan rangkaian n ya. Ya. Ini bener apa salah, Pak, kira-kira, Pak? Tidak salah, cuman kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Kurang tepat, ya. Oke. Nah, oke, baik Angga. Baik, ya. Ya. Nah, supaya kamu dapat mengetahui, ya, oke, saya akan simulasikannya di CX Programmer, ya. Nanti akan terlihat instruksinya, ya. Instruksinya sudah benar atau belum, ya. Instruksi yang kita buat tadi sudah benar atau belum, ya. Oke, saya akan buat di CX Programmer. Tadi adalah dua buah instruksi, ya, dua buah rangkaian NC, ya, instruksi NO yang dihubungkan secara seri. Oke, ya. Nah, tadi kalau yang Angga, kalau yang kamu buat kan seperti ini ya, Angga? Iya, Pak. Nih, seperti ini yang kamu buat, ya. Oke, ini yang kamu buat. Tampilan saya ada di motor kalian? Ada, Pak. Ada. Nah, Ada. Nah, oke, baik, ya. Oke, sebentar saya. Oke, sorry. Saya zoom dulu sebentar. Nah, oke, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini N, ya, tadi. Nah, ya, tadi, ya. Jadi kontak NO dengan NO. Nah, kalau tadi adalah definisinya, ya, definisinya di sini kan, ya, menghubungkan dua blok, ya. Dua blok instruksi secara seri, ya, secara seri, ya. Maka bisa kita buat, ya, kita sebut seperti apa? Nah, ini, ya, oke. Sorry, sebentar. Kita kasih 012. Nggak usah deh. Nggak usah. Tes dulu deh, tambahkan. Baik, saya buat satu lagi dulu aja di sini. Oke. 1, 2, biar berurutan. 2. Nah, ini dia. 2, 3. Sini 4. 4.
Nah, ya. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek. Nah, ya. Di sini. Nah, nih. Ya. Ada end load. Nah, ya. Jadi yang menghubungkan ya, yang menghubungkan antara, nah, sorry, kok ada ini sini dia. Nah, menghubungkan antara blok instruksi yang pertama. Nah, ini ya, ini blok instruksi yang pertama ya. Ini blok instruksi yang pertama ya, dihubungkan dengan blok instruksi yang kedua. Ya, maka ini adalah ibaratnya ini load pertama, ini load kedua. Maka karena ini dihubungkan ya untuk menjadi satu kesatuan ya, maka ya digunakan instruksi end load ya, seperti itu ya. Seperti itu nih ya. Oke, jelas? Nah, sebenarnya ada itu, ya, itu ada di mana? Di materi yang sudah diberikan di awal pertama. Di awal pertama kan ada satu modul instalasi kontrol instalasi kontrol berbasis PLC, ya. Nah, kalian belum baca. Nah, ya seperti ini, ya sama, ya. Kalau tadi saya diseri menjadi 2, ya ini hanya 1, ya. Ya, ini sama, ya, seperti itu. Jadi kalian baca-baca lagi, ya, ya. Sebenarnya apa yang dipresentasikan ya ada di dalam materi modul yang diberikan pada hari pertama. Oke, ya. Jelas? Pak, saya boleh coba lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Silakan. Oke, saya stop presentasi saya. Silakan Angga. Silakan. Kamu gunakan apa, Angga? Oke, hotel, Pak, hotel. Oke, iya, siap. Baik. Satu lagi, Raffi Ariansa. Iya, Pak. Raffi, Iya. ya, Raffi, kamu coba buat, kalau tadi Angga masih ingin mencoba yang end load, kamu coba buat yang or load, ya, yang or load. NC ya, Pak. Iya, coba gunakan Di NO saja. Zelio. Gunakan NO saja, di Zelio boleh, ya. Pak, kira-kira kayak begini kan, Pak? Mana? Yap, betul sekali, betul, sama, ya. Oke, sama, ya. Terima Ya. kasih, Pak. Oke, Angga, siap. Oke, kita tunggu Raffi, silakan Raffi. Iya. Apa Bapak tadi suruhnya? Orload atau apa? Orload, ya. Tadi endload, Angga sudah mencoba endload, kamu coba untuk orload.
Halo Pak. Ya. Nah, oke, kalau dari Zelio kan bisa diubah juga menjadi bahasa mnemonik ya, Raffi ya. Bisa kan, Raffi? Oh iya iya. Bisa kan? Ah, coba kita lihat rangkaian yang kamu ladder yang kamu buat ya. Diklik menu mnemoniknya. Coba di situ ada instruksi overload-nya tidak. Kalau tidak ada, berarti rangkaian yang kamu buat masih belum benar, masih Di mana Pak? Saya belum tahu. Zelio entry. Saya belum tahu Pak. Ya, ini udah. Terus cari Zelio entry. Oh. Sorry. Coba di konfigurasi. Ladder konfigurasi. Oh, enggak ada ya. Text entry sebelahnya text entry. Udah ada Pak. Bener Zelo entry Pak. Ah, benar ya, Zelio entry ya? Enggak, yang untuk ngetes kan? bukan ngetes, bukan merubah. Jadi apa yang kalian tadi di CS Programmer, ya, ke CS Programmer kan ada laddernya. Lalu kalau diklik mnemoniknya, ya nanti akan muncul. Kalau di Zelio saya entar di Zelio itu di mana ya? Coba yang gambar sebentar saya buka Zelio saya. Zelio. Oke, kamu lanjut dulu. Udah rangkaiannya, Raffi? Zelio saya. Mana Zelio? So. Mana sih Zelio? Oh, nggak ada yang di sini di laptop satu lagi. Oh, sorry, di laptop saya ini nggak ada Zelio-nya. Yang laptop satu lagi ada Zelio-nya. Mana Raffi? Oke, Raffi. Assalamualaikum Pak Hadi, mohon maaf. Iya. Mohon izin Pak Hadi, untuk Ya. peserta dimohon menampilkan videonya bisa tidak ya selama kegiatan berlangsung? Maksudnya kameranya di-on-kan? Ya, kameranya di-on-kan. Oh ya, yuk kameranya di-on-kan. Tuh, yang nggak di-on-kan nggak dibagiin sertifikat ya, Pak Iya, Irwan betul, ya? Pak Hadi. Siap, ya. Ayo lo. Oh, yang nggak ada gambarnya pokoknya nggak dibagiin sertifikat. Yang nggak ada sama Pak mukanya. Irwan. Sekarang iya. Muka dua. kamu gantengnya benar-benar lagi mengikuti, begitu loh. Yo. Terima kasih ya. Oke, Silakan, Pak yuk Hadi. Raffi, gimana Raffi? Gimana Raffi? Sudah? Kalau misalkan pakai CX Programmer gimana Raffi? Jadi kalau di CX Programmer kan bisa kelihatan. Oh, saya coba dulu. Oke, silakan. Kalau di CX Programmer nanti kamu bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan. Yap.
Kalau saya Pak Irwan, saya gambarnya kelihatan kan saya gambarnya? Oh, kelihatan banget, Pak Haji. Kalau gambarnya nggak kelihatan nggak dapat honor ya Pak Irwan ya? Iya betul. Iya. Nanti dapatnya nangka. Tangga ya. Iya. Ayo Raffi, lanjut Raffi. Orlot ya Raffi, orlot. Tadi orlot ya. Orlot ya menghubungkan dua blok induksi secara paralel ya, secara paralel. Satu lagi dari SPGRI 11 mana ya, siapa ya? Saya lupa nih. Yang dari Cikini siapa ya tadi ya, yang dari Cikini? Yang dari Cikini siapa? Lupa saya, dari Cikini siapa ya? Oh, Vicky. 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 Iya. Nah, Vicky. Oke, sambil menunggu Raffi buat, kamu juga buat, coba. Ya, yang orlot. Raffi sudah? Belum, Raffi Pak. Ariansyah? Belum. Oke, Vicky. Belum. Ya, Vicky. Coba di-on-kan kameranya, lalu dibuat yang orlotnya. Saya orlot atau tadi, Pak? Iya, sama kayak Raffi. Sama kayak Raffi. Betul, Pak. Ya. Ini yang mana? Stefani, tolong itunya apa? Fotonya ditampilkan. Pak, tadi saya buat apa, Pak? Aryadi, Orlot, rangkaian orlot. Oke, Pak, oke. Oh, jangan mundur, goblok. Pak, saya boleh nyoba nggak? Raffi, boleh. Siapa yang mau nyoba? saya Pak, saya. Pak Raffi, Pak. Ayo Wilson, boleh. Ayo Wilson, boleh. Raffi Ferdian, Raffi Ferdian, boleh. Berdoa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Ya, kita saling melengkapi nanti. Silakan. Kalau yang sudah boleh dipresentasikan langsung. Vicky, udah? Belum, Pak. Sabar, Pak. Oke, tenang aja, ditunggu sampai jam 5 juga ditungguin. Nanti. Siapa yang bayar lumpurnya, Pak? Tenang. Ntar sama Pak Irwan dikirimin kuota, tenang aja. Kalau Angga sih tenang aja di sekolah ya enggak ya? Bebas ya enggak? Farul, gimana Farul? Farul Anwar. Muhammad. Ya, Pak. Ya, bisa enggak? Kira-kira. Belum, Pak. Ayo, semuanya sambil dicoba.
Bisa. Sudah? Raffi Ferdian? Belum. Wilson? Bill? Belum, Pak. Itu tulisannya juga kunci, jawab. Aku Muhammad Rejasa, Aryadi Kristanto, fotonya mana ditampilkan? Pak, saya kameranya ini Pak, jelek Pak, biru nih. Gimana? Udah, Pak. Oke. Ya, mana? Ditampilkan. Eka dari SMK 4. Mau mencoba Eka? Ayo Eka. Dari SMK 4 belum ini nih, belum pernah ada yang coba nih. Eka, ayo silakan. Pak, bentar Pak. Oke, siap, ditunggu Eka. Oke, kita lihat presentasi dari. Nah, ya. Oke, tunjukkan laddernya. Ayo diklik laddernya dulu. Ferdian. Ya, di sini sudah terlihat ya. Di sini sudah terlihat instruksinya ya. Ada or load. Ya, oke, di laddernya ya, ini diklik yang ini. Ya, nah, iya. Nah, seperti ini ya. Jadi itu memudahkan. Nah, tadi yang saya bilang ya tadi ada konsul. Nah, kalau dengan menggunakan konsul ya, tidak menggunakan kabel data, tidak menggunakan PC atau laptop ya, maka kalau menggunakan konsul tadi adalah bahasa mnemonik yang diinput ya. Untuk PLC Omronnya maka bahasa mnemoniknya yang diinput. Nah, kamu bayangkan Pak, ini masih sebuah instruksi yang sederhana atau sebuah ladder yang sederhana. Gimana sebuah proyek yang sangat kompleks bahasa mnemoniknya ya, akan sangat kompleks juga ya, sangat rumit seperti itu ya. Oke, jelas ya, nanti di rumah ya, ini udah di rumah kalian masing-masing ya. Oke, nanti setelah selesai kalian coba lagi ya, kalian matangkan lagi ya. Oke, kalau udah tidak ada pertanyaan ya untuk di sini ya, sampai instruksi overload ya. Oke, Ferdian, terima kasih Ferdian presentasinya. Silakan dinonaktifkan presentasinya. Oke. Oke, Raffi Ferdian. Terima kasih. Siapa? ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk menentukan kolom atau tabel kebenaran itu ada ketentuannya nggak sih, Pak? Maksudnya gimana? Terima kasih, Pak. Entar dulu. Udah terima kasih aja. Maksudnya gimana? Pertanyaan kamu maksudnya gimana? Oh, gini nih, Pak. Oh, udah main makasih aja. Nggak ada aja berarti ya. Gimana? Pak, jadi untuk menentukan tabel kebenaran itu ada ketentuannya nggak sih, Pak? Ketentuannya gimana? Maksudnya ketentuan gimana? Bagi gini nih, ya. Tabel kebenaran, ya, ketentuannya hanya kita lihat dari banyaknya input, ya. Dari banyaknya input. Misalkan satu buah tabel N,
gerbang N, ya, sebuah gerbang N dengan 3 input, maka ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan yang bisa dihasilkan dari sebuah gerbang N dengan 3 input? Kondisi. Tadi 2 pangkat N. Ya, N. Nah, N-nya itu jumlah inputnya berapa? Ya, misalkan gerbang N inputnya 3, maka 2 pangkat 3, maka ada 8 kondisi. Ya, 8 kondisi ya. 8 kondisi yang bisa kita lihat, ya. Misalkan kondisi pertama dari 3 input itu 0 0 0, ya. Dari A, B, C, ya. Outputnya kan Y, ya kan? Misalkan A0, B0, C0, ya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, misalkan A masih 0, ya. B0, C 1. Itu kondisi kedua. Nah, itu tadi kan itu sampai 8 kondisi. Gitu. Jadi sampai 8 karena tadi 2 pangkat 3, ya kan? Karena tadi sebuah gerbang N dengan 3 input. Nah, seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Nah, jadi gitu. Kondisi atau kemungkinan. Oh, jadi kemungkinan pertama input A, B, C bernilai berapa? Kondisi kedua A, B, C bernilai berapa? Nanti outputnya atau Y-nya kondisinya apa? Apakah low, ya, low itu berarti 0, kalau high berarti 1, ya, atau lebih mudahnya dia off atau on. Ya, begitu bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Tadi ada kawan kamu juga nanya, ya, Pak, misalkan gerbang N, ya, dengan 4 input, ya sudah, tinggal 2 dipangkat 4, ya kan? Berarti berapa? 16, Pak. 16. Ya, ada 16 kondisi, ya, ada 16 kemungkinan, ya, si Y ini bagaimana kondisinya, ya, dari kondisi 1 sampai kondisi ke-16, ya, tadi kalau 4 berarti A, B, C, D, atau S1, S2, S3, S4, ya, kalau itu simbol tidak jadi masalah, mau kalian buat simbolnya seperti apapun tidak jadi masalah. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan materi saya. Cukup? Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, oke. Sudah muncul presentasi saya? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau tadi instruksi input maka ada instruksi output, ya. Ada instruksi output, ya. Ada output, ya. Ada out not, ya. Ya. Ada out dan out not, ya. Kalau out not berarti kebalikan daripada out, ya. Kebalikannya, ya. Jadi sebelum ada tegangan, kalau yang out, sebelum ada tegangan dia off, kalau yang out on, maka sebelum ada tegangan dia sudah on. Lalu ada set, reset, keep, diffuse, ya, differential, down, ya. Nah, mungkin ini tidak akan kita bahas, ya, set, reset, keep, ya, diffuse, tidak akan kita bahas, ya. Yang akan kita bahas mungkin nanti timer, ya. Lalu ada instruksi control, ya. Ada knob, end, interlock clear, jump, ya, dia jump end, ya. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Tadi selain instruksi input dan output, ya, maka nanti akan kita bahas sedikit instruksi timer dan counter, ya. Oke. Nah, ini ada sebuah project, ya, sebuah kasus, ya. Contoh, sebuah motor dengan buah tombol push on, ya. Motor akan bekerja jika kedua tombol tersebut ditekan bersama-sama. Motor tidak akan berjalan jika salah satu atau kedua tombol tidak
ditekan. Oke. Saya mau lempar ke kalian. Siapa yang bisa mengerjakan kasus pertama? Contoh daripada kasus pertama. Saya minta dari Eka. Tadi Eka kan belum. Oke, Eka. Kasus pertama Eka, kasus kedua PGRI 11 tadi sudah belum ya? PGRI 11 siapa ya? Sebentar, saya lihat daftarnya dulu. PGRI 11. Ibrahim. Ibrahim. Eka, silakan Eka. Eka, kamu kasus yang pertama. Ibrahim. Ibrahim, kamu yang kedua, Ibrahim. Mana Ibrahim? Ibrahim. Saya belum lihat mukanya di Ibrahim. Di daerah. Oh, ini dia. Ibrahim. Silakan Ibrahim. Kamu yang kedua ya. Eka yang pertama. Iya Pak, baik Pak. Ya. Nggak pakai lama ya. Ini soal yang tadi. Raffi Ferdian hadir nggak tuh Pak Hadi? Raffi Ferdian hadir. Raffi Ferdian hadir tadi ada. Ada kok. Oh ada. Tadi yang presentasi itu Raffi Ferdian. Oh, iya. Siap. Iya, kalau nggak hadir nggak saya kasih nilai itu anak 55 biarin aja. Iya, takutnya bobo dia. Ada Pak, saya ada Pak Adi. Oh iya. Sip. Bareng saya Pak. Ya, kok Raffi ada dua ya? Iya, Raffi ada dua. Kenapa ya? Satu lagi siapa ya? Izin Pak, saya mau presentasi Pak. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Yang presentasikan si siapa dulu? Eka dulu Pak. ya? Ya, yang nomor satu Eka, Pak. silakan, Kak. Yuk, Eka silakan. Iya. Silakan Eka. Iya Pak. Ya. Sebuah motor dengan dua buah tombol push on, motor akan bekerja jika kedua tombol tersebut ditekan bersama-sama. Motor tidak akan berjalan jika salah satu atau kedua tombol tidak ditekan. Seri apa ya? Nggak tahu. Iya. Ya. Yo, coba simulasikan. Ya, sudah sesuai dengan deskripsi belum Eka? Sudah Pak. Oke. Berarti ini adalah menggunakan gerbang logika apa, Eka? N Pak, N. Oke, sip, good. Ya, terima kasih Eka. Ya, terima kasih Eka. Ya. Oke, satu lagi. Tadi siapa? Saya lupa lagi. Udah berhenti kan Pak ya? Iya benar. Siapa lagi tadi? Satu lagi. Ibrahim. Dari SMK 11 Ibrahim. Oh ya, Ibrahim. Ibrahim. Mana Ibrahim? Dia. Ibrahim. Iya. Silakan Ibrahim. Terus Pak ini saya lagi ngehang. Apanya yang ngehang? Apa ya Pak? Sabar.
Ibrahim, selain kamu yang dari 11, siapa lagi? 11. Apa ya, dari 11 ya? Fadli, Pak, Fadli. Siapa? Pak Fadli ya? Mana ya, Iya, Fadli ya? Ya udah, kamu udah selesai belum? Belum Pak ini Pak, masih Lola. Lola ya. Oke, kalau begitu Guru dari PW 11 tuh Pak, guru. siapa? Guru. Guru. Oh ya, guru. Ya, Guru Arfrilianto. Guru. Guru dari SMK ini. Guru. Iya Pak, maaf Pak. Laptop saya ini Pak, apa namanya, nggak ada suaranya. Laptopnya nggak ada suaranya. Ya nggak apa-apa. Oh, jadi kamu pakai ini ya, pakai HP ya? Enggak, laptop. Kamu pakai laptop ya? Udah nggak apa-apa. Oke, Guru. Coba kerjakan yang tadi, yang soal nomor 2. Bisa, Guru. Yuk, yuk. Yuk. Zara mau coba, Zara? Saya mau coba Pak, saya. Siapa? Rafri. Oke, silakan Ya. Raffi. Ya, silakan Raffi. Sudah siap? Sudah, Raffi? Sudah siap apa belum? Eka, kamu di sekolah apa di rumah, Eka? Pak, Hah? di rumah Pak. Oh, di rumah. Nih Pak, sudah. Oke. Pak Siap? Hadi. Ya, disimulasikan. Silakan. Oh, maaf Pak, udah azan. Iya. Ya, entar lagi kita close. Ini kita udah close. Nggak nongol. Pak, saya boleh coba nggak Pak? Boleh, siapapun boleh coba, silakan. Pak, aduh. Ya. Ini Bu. Jangan buat Aduh, laptopnya Pak. Dulu pakai laptop dulu mana? Ibu udah selesai nih. Kayak gini bukan Pak? Ah, iya, bagus. Sip, ya. Jadi sudah dengan deskripsi ya. Di sini deskripsinya adalah ya, sebuah motor dengan 2 buah tombol push on, motor akan bekerja jika salah satu atau kedua tombol tersebut ditekan. Motor tidak akan bekerja jika kedua tombol tidak ditekan, ya. Oke. Berarti menggunakan logika, gerbang logika OR ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, baik, Raffi, di close presentasinya. Ya. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita coba lagi. Baik, anak-anakku, silakan di close dulu, Raffi, presentasinya. Raffi Afriansyah. Oke, baik. Oke, baik anak-anakku, ya. Baik, itu ada tugas, ya. Ada 2 buah contoh kasus, ya. Silakan kalian kerjakan sama dengan tugas yang pertama, ya. Baik. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan?
Cukup? Cukup ya? Pak. Oke, baik. Cukup Pak, Baik. cukup. Baik anak-anakku, terima kasih ya. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini agak cukup panjang durasinya ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya dan untuk kalian semua. Ya, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini ya. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu ya, harus memahami apa instruksi input, apa instruksi output ya. Ya tadi load, not, or ya dan sebagainya ya. Itu semua adalah gabungan ya daripada gerbang-gerbang logika, daripada rangkaian. Kalian pahami, kalian cermati, kalian pelajari lagi mengenai rangkaian logika ya. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pertemuan esok ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ayo, Sarah.